yang sudah selalu menunggu dan menunggu kebahagiaan, ya kan, merasa nggak tenang karena kebahagiaan nggak kunjung-kunjung datang mengetuk pintu rumah kamu ya. Buat kalian yang menanti keajaiban ya, semoga bacaan ini bisa dijadikan afirmasi yang positif ya buat kalian semua yang mau dengerin ya. Amin yang baik-baik ya teman-teman semua. Nah kali ini kita bakalan pick a card teman-teman ya, kita bakalan pick a card ya, dan tugas kalian gampang ya, cuman fokus aja di manakah energi kalian menuntun gitu kan ya. General, jadi umum buat siapa aja boleh, buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Dan ini timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya dengan senang hati. Nah, karena nggak ada yang kebetulan di dunia ini ya, jadi kalau misalkan sampai teman-teman semua menemukan video ini ya di beranda kamu, beranda tetangga, berandanya siapa gitu ya, dan kalian secara sengaja ataupun tidak sengaja melihat video ini ya, that's mean gitu kan. That means itu akan jadi hal-hal yang baik gitu kan ya, hal-hal baik akan terjadi, amin ya. Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Sampai play with a beautiful word for you. Dan sekarang kita bakalan baca buat teman-teman Capricorn. Nah buat teman-teman Capricorn yang udah tahu itu kan, udah tahu mau ya, mau baca ya personal reading, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku teman-teman, kalian tinggal klik aja di description karena di sana juga ada juga ada alamat emailnya ya. Oke, right, kita baca nih. Sekarang kita bagi terlebih dahulu jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Kalian pilih ya, fokus, pilihlah. Oke, untuk cerita yang pertama, cerita yang kedua, dan cerita kamu yang ketiga. Oke ya, kalian boleh pilih, fokus ya ke manakah energi kalian menuntun ya, di file 1 kah atau 2 atau 3 kah. Oke, kita lengkapi ya. Cerita yang pertama, kedua, ups, wait, ketiga, wait. Okay. Yes, right. Cerita 1, 2, dan 3. Kalau misalkan kalian sudah memilih ya, kita bakalan baca mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kita taruh dulu ya yang 2 dan 3 teman-teman. Ini yang pertama buat kamu. There is a freedom, karmic, and then isolation, dan juga ada expression di sini. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Yang pertama, buat kalian yang memilih cerita pertama, ada freedom di sini. Apa sih yang sedang kalian alami ya di cerita yang pertama ini? Oke. Ada cerita tentang kebebasan dari keterikatan yang selama ini kamu alami ya teman-teman ya, kamu alami. Ada keterikatan yang sangat luar biasa, bahkan untuk keluar dari sana itu kamu benar-benar merasa perjuangannya sangat luar biasa ya. Perasaan merasa terikat, merasa terkekang, merasa nggak bisa apa-apa, merasa nggak bisa melakukan apa-apa ya, merasa nggak bisa lepas dari satu kondisi yang benar-benar nggak suka ya, terperangkap dalam satu situasi yang nggak nyaman. Dan ini proses dimana kamu memang ingin gitu kan dia keluar dari sana teman-teman ya, jebakan-jebakan yang ingin membuat yang kamu tuh ingin keluar lah dari sana ya. Ini keadaan yang sedang kamu alami di cerita kamu yang pertama. Nah, apa sih yang kamu inginkan gitu ya, apa yang kamu inginkan? Ada freedom di sini, kebebasan yang jelas gitu kan ya, bahwa apa yang sudah kamu lakukan selama ini ya inginnya kamu mendapatkan hal-hal yang baik karena kamu sudah merasa bahwa kamu melakukan hal yang baik. Tapi kenapa ya selalu terikat terus-terusan ya, seperti itu. Oke ya, right.
kita lihat ada isolation di sini ya. Kita lihat keberuntungan apakah ya? Apakah kebebasan tersebut akan kamu dapatkan atau justru keberuntungan yang lain gitu ya? Lebih ke ini sih ya teman-teman ya, pada akhirnya orang-orang yang membuat kamu merasa terikat ya, orang-orang yang berseberangan jalan sama kamu ya, pada akhirnya ini bisa mendukung atau yang pada akhirnya tidak menengok ke kamu, tidak melihat ke kamu, yang membuat kamu terisolir sendiri gitu kan. Pada akhirnya bisa melihat kamu dengan apa adanya, bahwa apa yang kamu lakukan selama ini baik gitu loh. Ya, seperti itu, right? Ada expression di sini, ada expression. That means apa sih yang harus dilakukan sebaiknya ya? Apa yang sebaiknya mesti dilakukan supaya ya hal-hal baik itu lekas terjadi, kebebasan, lalu juga orang-orang yang mungkin selama ini bikin sesak nafas gitu ya, gimana caranya supaya jadi baik gitu loh, apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan. Expression lebih apa adanya sih teman-teman ya, lebih apa adanya, lebih terbuka lagi teman-teman. Nah, biasanya menahan sesuatu hal, kita melihat situasi dan kondisi untuk mengatakan sesuatu hal atau untuk membuka sesuatu hal, tapi ya justru malah membuat diri kita sendiri jadi tertahan gitu ya, jadi nggak nyaman, jadi terikat, jadi nggak bebas ya, seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik kalau apa sih, yuk bebaskan dirinya kamu dari pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi seperti itu, belajar move on gitu kan, karena ketakutan ataupun apapun ya selain ketakutan tersebut yang ada di pikiran kamu atau yang membuat kamu terikat gitu kan di satu fase, ini belum tentu terjadi. Nah, ini lepaskan hal-hal yang membuat kamu ya pada akhirnya kamu tahu itu tuh nggak bawa kebaikan buat kamu. Lepaskan, belajar move on lah dari sana gitu. Mengisolir sesuatu hal itu tidak menyelesaikan masalah. Menghadapinya ya dengan cara seperti apa dulu nih gitu kan ya, menghadapi tapi dengan cara yang wah menggebu-gebu, emosi, nggak sabaran, ini juga nambahin masalah gitu. Tapi biarkan waktu yang menjawabnya. Dengan apa sih kesabarannya kamu? Dengan tetap apa adanya aja gitu ya. Oke. Right, ini buat kalian yang memilih cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama, tentu saja sabar itu susah ya teman-teman ya, nggak ada yang bilang bahwa sabar itu gampang, nggak ada. Kalau ada yang bilang ya, belum tahu aja berada di kondisi yang harus sabar kayak gimana yang sesungguhnya. Tapi itulah gitu kan, kesabaran itu mahal harganya memang gitu kan, karena memang pengalamannya butuh sangat luar biasa banget gitu untuk tahu esensi dari kata sabar sebenarnya itu seperti apa. Alright. Cerita yang kedua ada balance, ada journey, lalu juga ada honesty, and then ada dream di sini. Buat kalian yang memilih cerita nomor 2, kita bakal lihat nih teman-teman ya, apa sih yang sedang kamu alami di cerita yang nomor 2 ini. Ada sukses di sini. Ada perasaan-perasaan di mana harus seimbang nih, harus seimbang. Kalau enggak bisa gila bisa gila ya. Menyeimbangkan diri gitu kan ya di tengah-tengah hal-hal yang mungkin ya bikin banyak merasa diperlakukan ya tidak adil, merasa bahwa selama ini effort yang sudah dilakukan untuk orang-orang sekitarnya kamu gitu kan ya, tapi ternyata apa yang didapetin itu nggak sesuai gitu ya. Kamu mengorbankan banyak waktu untuk orang lain, tapi giliran kamu mungkin butuh waktu gitu kan ya, kamu nggak diberikan gitu loh ya, nggak ada yang mau dengerin kamu, nggak ada yang mau tahu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi lebih ke perasaan merasa kesepian ya, sendirian ya, nggak seimbang lah kayak gitu. Jadi kayak merasa apa yang dilakukan selama ini seperti sia-sia ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ada beberapa orang juga yang merasa bahwa ada gantung gak ada ujungnya ya, gitu-gitu aja terus ya gitu ya. Buat kalian yang sedang mengalami hubungan-hubungan yang gantung ya, bisa jadi seperti itu, tapi lebih ke perasaan sendiri ya. Oke, kita lihat untuk apa sih yang sebenarnya diinginkan ya, apa yang sebenarnya kamu inginkan. Oke, keluar dari hal tersebut gitu kan ya, untuk menjalani satu fase gitu kan ya, untuk lepas dari hal tersebut ya, untuk bisa yang namanya menguatkan diri, memperkuat diri, bikin settle diri sendiri ya, tanpa harus dependen secara perasaan kepada orang lain gitu ya, tapi lebih ke independen secara perasaan ya, seperti itu. Memperkuat diri sih lebih tepatnya ya. Kita lihat keberuntungan apakah yang akan didapatkan. Kita akan lihat keberuntungan apakah yang akan kamu dapatkan teman-teman ya. Lebih ke komitmen ya.
sesuatu yang berhubungan dengan koneksi, sesuatu yang berhubungan dengan tadi ya kalau kita bilang yang gantung dan sebagainya, ini bakalan ada kejelasan ya. Hal seperti itu, ada kejujuran yang mungkin selama ini bikin kamu bingung ya, melangkah seperti apa dan kayak gimana ya, akhirnya terbuka juga teman-teman ya. Mungkin akan ada pengkhianatan, ketidakadilan yang kamu rasakan sebagainya, tapi dengan seperti itu kamu bisa tahu, malah jadi bisa komit gitu loh dengan apa yang mau kamu lakukan, langkah what next ya, seperti ini. Nah, kita lihat nih, apa sih yang sebaiknya dilakukan supaya ya hal-hal baik itu terjadi dalam hidupnya kamu. Apa? Tahu apa yang mau kamu kejar dalam hidup, yang pasti seperti itu. Yang lalu ya sudah berlalu ya. Kalau kamu punya cita-cita, punya tujuan sekarang ini, fokuslah di sana. Lepaskan hal-hal yang memang gak bawa kebaikan buat kamu. Hal yang memang sudah harus kamu lepaskan, ya lepaskanlah. Karena apa? Ketika kamu gak mau, yang kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru, yang jauh lebih baik gitu kan, tapi kamu gak mau melepaskan fase-fase lama yang gak bawa kebaikan buat kamu, kira-kira bisa gak sih? Gak bisa ya, seperti itu. Oke ya, ini cerita yang kedua ya, buat kalian yang memilih cerita yang kedua. Nah, sekarang kita ya bakal menuju ke teman-teman yang memilih cerita nomor 3. Cerita nomor 3 seperti apa? Kita lihat ya, ada togetherness, lalu juga ada acceptance, lalu juga ada occasion, and then ada blessed di sini ya, teman-teman. Kita lihat apa sih yang kamu alami gitu ya saat ini, kejadian-kejadian seperti apa yang kamu alami ya. Ada illusion di sini, banyak janji-janji manis yang dijanjikan seseorang sama kamu gitu kan ya, atau bahkan kamu lagi banyak sekali pikiran-pikiran ya yang membelenggu ya, yang berkaitan dengan kebersamaan dengan seseorang ya, seperti ini. Hal-hal yang diawang-awang, hal-hal yang gak jadi nyata gitu ya, seperti itu. Ada agensi ya teman-teman di sana. Nah, acceptance ini berkaitan dengan apa sih yang kamu inginkan ya, sebenarnya. Yang kamu inginkan, kamu tuh punya harapan A, tapi yang terjadi ternyata adalah di luar dari A banget gitu, bahkan nggak nyentuh atau nggak nyenggol A sama sekali gitu. Ya mau nggak mau harus kamu ingin yang namanya menerima situasi dan kondisi, menerima kenyataan itu seperti apa, menerima bahwa mungkin hal-hal yang dipikirkan gak sesuai dengan kenyataan, kepinginnya nerima gitu, tapi yang terjadi adalah ya kurang bisa menerima hal tersebut. Nah, kita lihat nih, keberuntungan apakah yang akan kamu dapatkan ya, berhubungan dengan hal-hal yang mungkin selama ini ditutupin ya, mungkin akan terbongkar ya, hal-hal yang mungkin selama ini jadi pertanyaan ya, pertanyaan gitu kan ya, terbongkar teman-teman ya. Mungkin ini akan menyebabkan satu perubahan yang sangat besar ya, terutama untuk hal-hal yang mungkin selama ini kamu pertanyakan dengan sangat luar biasa ya. Dan buat kalian yang masih terjebak di hubungan-hubungan masa lalu juga ya, ini akan mengajarkan banyak hal, termasuk ke fokus untuk realita pada saat ini. Dan perselisihan akhirnya terjembatani sih teman-teman ya, jadi salah paham dan sebagainya ini akhirnya bisa lah ya, akhirnya bisa dijembatani ya, akhirnya mau nggak mau gitu kan, belajar untuk menerima situasi dan kondisi ya. Oke, kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan supaya ya hal-hal baik ini terjadi dalam hidupnya kamu ya. Bertindak teman-teman ya, melangkah dengan bijaksana, lalu juga berpikir sebelum kamu melangkah, pikirkan dengan bijaksana ya, karena langkah awal ya ini akan menentukan segala sesuatu. Tapi ya jangan berarti aduh kalau langkah yang pertama ini menentukan segala hal, aku harus hati-hati gitu. Saking hati-hatinya malah nggak melangkah, ini juga nggak bagus ya. Lebih bijak, lalu juga setiap tindakan jangan hanya berpikir mengenai apa sih yang bisa aku dapetin gitu ya, jangan hanya berpikir mengenai keuntungan yang bisa kamu dapatkan gitu ya, tapi lakukan segala sesuatunya dengan tulus, maka hasilnya pun juga akan mengikuti ya, seperti itu. Tulus sih, lebih ke tulus ya, beda prinsip boleh tapi tidak yang namanya membuat pecah lah gitu ya. Inilah pentingnya untuk bersikap atau berpikir yang bijak ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini buat kalian yang memilih cerita nomor 3 ya. 1, 2, 3 udah dibacain semua. Oke. Buat kalian semua yang sedang mengalami beban hidup yang sangat berat
berat sekali gitu kan. Terus habis gitu juga lagi susah banget, lagi banyak problem banget ya, lagi berat banget lah hidupnya ya. Percaya deh bahwa kamu atau kalian ya itu jauh lebih kuat daripada apa yang kalian pikirkan. Bahwa yang buruk pun akan segala berlalu gitu kan, sama dengan hal-hal baik pun juga akan berlalu gitu. Jadi semua atau segala sesuatu juga pasti akan berlalu. So ya, barengan sama Oracle Card Indonesia, ayo teman-teman ya, kita benahi diri yuk ya, karena yang jauh lebih baik selalu ya, dengan tetap semangat, right? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya, zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.